Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Nisal Hasanah dari kelas HES-A dengan nomor NIM 1022200018. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam yang berjudul Ekonomi 4 Pilar Fondasi Aksiomatik Sistem Ekonomi Islam. Yang kedua, madhab ekonomi Islam, dan yang terakhir adalah norma-norma dalam ekonomi Islam serta sumbernya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang 4 pilar fondasi aksiomatik sistem ekonomi Islam. Pilar fondasi aksiomatik sistem ekonomi Islam sendiri mempunyai teori ekonomi Islam dibangun dari masalah faktual, sehingga kedekatan teori dengan teori lain, teori pada praktek, saling berkaitan dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun bukan berdasarkan pandangan manusia, berdasarkan pandangan manusia yang diciptakan Tuhan dengan berbeda fitrah. Nah, pandangan aksiomatik yang pertama adalah unity atau kesatuan. Aksiomatik ini menunjukkan dimensi vertikal dan sistematika, bahwa petunjuk atau hidayah yang keras berasal dari Allah. Yang kedua adalah equilibrium atau keseimbangan. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang dimensi yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Dan yang ketiga adalah free will atau kebebasan. Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas. Dan yang terakhir adalah responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri merupakan sosial prinsip dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Pendekatan aksiomatik dalam ekonomi Islam merupakan adat analisis yang digunakan untuk menyusun elemen dasar ekonomi Islam. Penerapan pendekatan ini secara konsisten akan menghasilkan bagian ekonomi modern yang tidak bertentangan dengan aksiomatik etika dalam Islam ke dalam model ekonomi Islam. Dan yang kedua adalah madhab ekonomi Islam. Madhab ekonomi Islam adalah serangkaian pemikiran dari para ahli tentang ekonomi yang memiliki perbedaan antara satu madhab dengan yang lainnya. Berapa banyak madhab dalam Islam? Di dalam sejarah dan biografi terhadap 4 imam madhab, yakni yang pertama adalah Hanafi, yang kedua adalah Maliki, yang ketiga Syafi'i, dan yang keempat adalah Imam Hambali. Yang pertama adalah madhab Hanafi, termasuk salah satu madhab fikih dalam Islam Sunni. Terdapat 675 juta jiwa pengikut, berkembang di kesesuaian Afghanistan dan Persia dan Mesir. Dan yang kedua adalah madhab Maliki. Dalam madhab ini dianut 15% umat muslim, biasanya di Afrika Utara dan di Afrika Barat. Yang ketiga adalah madhab Syafi'i, yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang semakin dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Dan yang keempat adalah madhab Hambali. Madhab ini banyak dianut kebanyakan masyarakat Hejaz. Di pengalaman masyarakat Hejaz ini
ada beberapa tempat sepanjang Teluk Persia dan di beberapa kota Asia Tengah. Bab yang keempat yang terakhir adalah norma-norma dalam ekonomi Islam serta sumbernya. Secara spesifik, sumber hukum dan norma ekonomi ada 3 sumber, yakni Al-Quran, As-Sunni, dan Ijtihad. Namun kesempatan ini yang akan saya bahas adalah Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran sebagai sumber norma ekonomi Islam diharapkan dapat membantu mencapai kestabilan ekonomi Islam sendiri. Ekonomi Islam dibangun berdasarkan pada beberapa sumber hukum, yaitu Al-Quran, As-Sunni, Ijma, Ijtihad, dan Qiyas, dan prinsip hukum lainnya. Peran sumber hukum ekonomi Islam mewujudkan masalah atau kemaslahatan bagi umat Islam, mewujudkan kesejahteraan ekonomi, norma-norma Islam, norma-norma moral Islam, dan membina persaudaraan serta menegakkan keadilan umum. Sekian dari saya yang saya sampaikan dari mata kuliah dasar-dasar Islam. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.